Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya guys? Tetap semangat. Jadi kali ini kita akan melakukan praktikum online. Itu acara 8 terkait deskripsi petrografi batuan teralterasi. Asisten acaranya ada Rema Kumala Dewi, Febrian Fadila, sama Irfan Fatarwin Lubis. Nah, nanti di acara ini sebenarnya teman-teman itu akan melakukan pengamatan petrografi gitu ya. Rencananya awalnya di lab, tapi berhubung karena corona jadi nanti teman-teman praktikumnya akan disesuaikan. Nah, ini cakupan materi kita di PPT ini. Nanti ada penjelasan terkait petrografinya itu tersendiri. Kemudian apa itu kita review kembali apa itu PPL XPL, kemudian apa aja sih yang kita bisa tahu dari sayatan batuan teralterasi ini gitu. Nah, nanti di akhir dari PPT ini akan ada tugas praktikum, penjelasannya akan seperti apa, dan format laporannya itu bagaimana. Oke, maksud dan tujuannya, maksudnya itu untuk melakukan simulasi pengamatan petrografi batuan teralterasi di lapangan panas bumi. Nah, nantinya bisa tahu berbagai macam. Pertama bisa tahu tekstur, kemudian kalau beruntung masih bisa tahu komposisi mineral primer batuannya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi ada style alterasi hidrotermal. Kemudian kita juga bisa tahu komposisi dari mineral penyusunnya. Kemudian tujuannya itu kita bisa menginterpretasi kondisi sistem panas bumi. Jadi kita dapat mengetahui perkiraan temperaturnya, kita dapat mengetahui komposisi fluidanya dulu gimana, sama kronologinya itu dari pengamatan petrografi. Nah, karena sekarang lagi nggak memungkinkan, maka nanti sayatannya berupa sayatan virtual atau gambar foto dari sayatan tipis yang asli gitu. Nah, nanti di praktikum kali ini alat-alat yang teman butuhin ada ini beberapa alat tulis, penggaris, pensil warna, borang deskripsi, sama buku referensi. Mungkin yang pakai borang, buku referensi, sama ya laptop karena teman-teman ngerjainnya di laptop. Kemudian nanti bahannya berupa sayatan tipis batuan yang nanti akan aku kasih contoh. Oke, kita review sedikit metode petrografi. Teman-teman pasti udah familiar, udah KL, udah praktikum juga. Ya, nanti di sini analisis petrografi itu pakai mikroskop polarisasi. Kemudian ketebalannya 0,03 mm idealnya. Nah, nanti dapat melihat warna interferensi. Kalau yang normal ya, yang ideal ya, itu patokannya pakai kuarsa, dia itu abu-abu orde pertama. Nah, nanti dari pengamatan petrografi ini kita bisa identifikasi apa aja sih tekstur batuan, terus mineral primer kalau masih kelihatan atau intensitas alterasinya nggak terlalu tinggi. Nah, itu kita bisa menentukan nama batuannya itu apa. Nah, tapi kalau misalkan intensitasnya udah tinggi banget, kita nggak bisa tahu nama batuannya itu apa, karena mineral yang lama atau mineral primernya udah hilang. Kemudian kita bisa identifikasi mineral hidrotermal. Kalau secara hand specimen mungkin nggak bisa, tapi secara petrografi akan lebih detail lagi, kita bisa tahunya. Kemudian intensitas alterasi sama style alterasinya. Nah, kalau ada urat-urat di sini itu juga bisa menambah interpretasi sebagai kronologi. Nah, nanti urat mana mengisi yang mana, memotong yang mana, itu bisa kita jadi bisa mengetahui gitu dari petrografi. Nah, kita review lagi untuk deskripsi atau komponen deskripsi di PPL itu ada warna dan pleokorisme. Jadi ya jeleknya di sini mungkin kita nggak bisa mutar meja sayatannya gitu ya. Jadi kita nggak bisa tahu apakah dia ada pleokorisme atau enggak, kemudian gelapannya gimana. Tapi nanti harapannya teman-teman bisa menyesuaikan, jadi mengira-ngira dari aspek-aspek lainnya gitu ya. Nah, tapi untuk warna kan pasti akan bisa kelihatan gitu nanti di foto sayatannya. Nah, ini ada contoh di sini ada hornblende dan juga plagioclase. Nah, hornblende itu biasanya ada pleokorismenya, jadi ketika diputar dia bakalan berubah warnanya dari pucat ke lebih tua gitu kalau di sini ya. Dan ini dalam kondisi PPL. Kemudian kita juga dapat menentukan bentuk. Nah, di sini teman-teman di gambar juga bisa menentukan dengan baik.
Jadi apakah dia bentuknya tabular, ataukah dia prismatik, ataukah dia radiated atau jarum-jarum atau fibrous, nanti bisa kelihatan di sayatan tipis ini. Nah, belahan juga digambar maksudnya sayatan yang akan kita gunakan ini pakai gambar. Ini kemungkinan masih bisa kita identifikasi gitu ya, karena belahan itu nanti kelihatannya akan seperti garis-garis yang sistematik di bidang mineral, di permukaan mineralnya itu. Nah, relief juga nanti teman-teman di gambarnya bisa melihat, membandingkan antara relief mineral itu dengan backgroundnya atau mineral di sekitarnya. Apakah dia nanti reliefnya tinggi atau rendah. Tapi di sini kita nggak bisa mengujikan apakah dia positif atau negatif ya, karena kan itu perlu memutar kuas lagi kan, memutar fokus maju dan mundur. Nah, di sini karena gambar ya nggak bisa. Oke, ini di deskripsi XPL. Jadi teman-teman di sini juga pakai Michel-Levy chart. Nanti akan aku sediakan juga di Google Drive. Nanti silakan teman-teman, kalau nggak ada bisa di-download. Nah, nanti di sini kan bisa digunakan untuk mengetahui nanti dia itu berada di warna apa, order berapa, dan itu akan membantu dari ketika teman-teman mengidentifikasi ini itu mineral apa gitu, itu akan sangat membantu. Dan untuk lebih lanjutnya nanti bisa mengetahui dia itu ketebalan dari sayatan berapa. Oke, tapi itu nggak perlu juga sih. Oke, terus bearing fringes. Nah, bearing fringes ini teman-teman juga bisa lihat dengan memplotkan dari Michel-Levy chart. Nanti melanjutkan lagi. Nah, gelapan ini sayang sekali kita di foto nggak bisa melakukan karena kita nggak bisa memutar ya. Jadi apakah dia itu sudut gelapannya bagaimana, itu sayangnya nggak bisa gitu. Jadi nanti silakan teman-teman manfaatkan informasi yang ada. Ketika deskripsi ini misalkan emang nggak bisa dideskripsi dari sayatannya, ya nggak apa-apa, nanti ditulis saja tidak teramati gitu. Kalau kembaran mungkin beberapa masih bisa kelihatan nih, kayak plagioklas, kemudian di asid bisa kelihatan, mikroclean kalau ada. Ini insya Allah masih bisa kelihatan, teman-teman masih bisa deskripsi dari kembaran itu sendiri. Review lagi, kalau di belakang kelas ada albit, kasbat albit atau campurannya. Oke, di sini karena kita di praktikum panas bumi ya, jadi kita akan banyak terkait dengan batuan yang sudah terproses atau terkena proses alterasi hidrotermal. Nah, kalau kita review lagi apa sih alterasi hidrotermal itu? Nah, dia itu adalah proses penggantian mineralogi, tekstur, dan komposisi kimia. Itu akibat adanya batuannya itu dia berinteraksi dengan fluida hidrotermal. Makanya nanti mungkin akan ada mineral sekunder, mineral primer hilang, teksturnya berubah dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi oleh alterasi hidrotermal. Nah, yang namanya fluida hidrotermal itu sebenarnya bisa reaktif, bisa enggak. Tapi yang pasti itu fluida hidrotermal itu mengandung kation ataupun anion, sehingga dalam berinteraksi dengan fluida, apabila dia reaktif maka akan terjadi pertukaran zat dan nanti mineral akan berubah menuju ke kondisi stabilnya, makanya nanti mineral akan berubah. Nah, sumber fluida dari fluida hidrotermal ini sebenarnya nggak harus air magmatik, itu bisa aja dia air meteorik yang terpanaskan atau campuran dari air magmatik, air meteorik. Tapi bisa juga air formasi dan juga air metamorfik gitu. Oke, kita juga nanti teman-teman juga harus mendeskripsikan style alterasi hidrotermal ya. Nah, style alterasi hidrotermal itu bisa dibagi jadi 3 secara umumnya menurut Brownie. Yang pertama itu ada pengendapan langsung
atau direct deposition. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau dipresentasikan gitu ya, secara umum nanti mineral alterasi itu akan banyak terendapkan secara langsung dari fluida. Nah, jadi namanya mineral perlu mengendap atau mengendap secara langsung, nanti mineral itu perlu adanya ruang sehingga nanti fluida itu bisa bergerak, kemudian nanti mineral itu bisa terendapkan dengan kondisi yang di bawah presipitasi lah. Jadi mineralnya bisa terendapkan dengan baik. Nah, biasanya dari pengendapan ini membutuhkan beberapa ruang, atau dengan ada ruang itu bisa membantu gitu. Jadi contoh beberapa ruang yang biasa kita temukan di batuan itu biasanya bisa berupa rongga, kekar ataupun sesar, nanti akan menjadi urat gitu. Jadi urat itu kan ada rekahan kekar kemudian terisi oleh mineral. Kekar, sesar, bisa juga rongga, lubang-lubang gas akibat adanya keluar gas saat pendinginan, pori maupun rekahan-rekahan itu bisa menjadi tempat dari mineral itu mengendap dari fluida hidrotermal yang lewat. Nah, kemudian ada juga style alterasinya itu replacement atau penggantian. Jadi bisa sebagian atau bisa seluruhnya itu mineral primer yang nggak stabil di kondisi tertentu, maka mineral itu akan cenderung tergantikan oleh mineral yang lebih stabil. Jadi ketika suhu atau komposisi kimianya berubah di lingkungannya, di lingkungan batu itu, maka nanti mineral itu akan berubah menjadi mineral yang lebih stabil pada kondisinya tersebut gitu. Nah, nanti akan membentuk mineral sekunder atau mineral yang baru. Nah, nanti kecepatannya ini juga nggak akan sama, apakah dia penggantinya cepat lambat itu tergantung dari permeabilitas batuannya, apakah fluida hidrotermalnya bisa masuk dengan cepat sehingga kontaknya akan sangat intensif, itu berbeda-beda. Nah, dan ini juga akan berkaitan erat dengan intensitas alterasi. Apakah nanti dia menggantiannya akan sempurna atau semuanya itu akan terganti? Apakah hanya sebagian dari mineralnya itu atau sebagian dari batuan itu akan tergantikan? Itu tergantung dari reaksinya. Nah, kemudian ada leaching. Leaching itu pencucian. Kalau tadi ada pertama pengendapan, kedua itu penggantian, mineral tetap tapi berubah. Nah, kalau ini mineralnya hilang. Jadi pencucian itu istilahnya itu proses larutnya mineral oleh yang ada di dalam batuan oleh fluida hidrotermal. Nah, ini kan karena fluida hidrotermal ini beberapa bersifat reaktif, maka nanti memiliki kemampuan untuk melarutkan mineral yang ada gitu. Sehingga nanti di kondisi ini mineralnya itu yang udah larut pasti kan karena dia larut akan menghasilkan ruang yang tadi ditempati mineral larut hilang. Nah, nanti dia akan terbuka saja gitu, jadi nggak akan terendapkan lagi tapi meninggalkan ruang terbuka atau rongga. Itu namanya leaching atau pencucian. Jadi kalau kita lihat di lapangan akan ada penampakan kayak bolong-bolong, tapi kalau kita lihat lebih detail, wah, bolongnya ini kok prismatik banget gitu. Oh, ini sepertinya dulunya bekas mineral tapi mineralnya udah hilang, tinggal tempatnya doang gitu. Itu style alterasi 3 umumnya. Pertama pengendapan langsung, kedua penggantian replacement, ketiga pencucian atau leaching. Nah, terus ada juga nih, kalau tadi style alterasi, sekarang intensitas alterasi. Nah, intensitas alterasi ini apa sih maksudnya? Intensitas alterasi ini itu sebuah ukuran gitu ya, persentase, yaitu seberapa banyak sih mineral primer itu tergantikan oleh mineral hidrotermal gitu. Apakah nggak ada yang tergantikan, satu batu itu masih mineral primer semua,
atau satu batu itu udah nggak ada mineral primer nih, udah jadi mineral sekunder semua. Nah gitu. Nah ini biasanya bisa dilakukan dengan point counting di petrografi untuk menentukannya. Jadi akan lebih kuantitatif gitu perhitungannya. Karena di sini satuannya adalah presentase. Jadi ketika batuannya itu belum terkena alterasi atau masih full, satu batu ini masih mineral primer semua, maka nanti intensitas alterasinya itu 0 atau 0%. Jadi masih nggak ada mineral alterasinya. Nah tapi kalau mineral primernya udah nggak ada, semuanya udah tergantikan dengan mineral sekunder atau mineral alterasi, nah itu nilai intensitasnya itu 100%. Berarti semuanya udah full tergantikan. Nah ini untuk membantu juga teman-teman biar lebih kebayang. Ini dari Utami 2011 ada intensitas alterasi dengan kategorinya. Nah, ada deskripsinya juga, jadi sebagai biar nggak harus point counting baru tahu intensitas alterasinya berapa, tapi teman-teman bisa kira-kira gimana sih kenampakannya kalau intensitas alterasi yang low, moderate, intense, atau semuanya udah bener-bener teralterasi sempurna gitu. Nah, ini juga dikontrol oleh kondisi bawah permukaan juga. Gitu. Oke. Oke, ini salah satu contoh. Di sini ada contoh keterdapatan mineral. Nah, di mana keterdapatan mineral itu bisa menjadi suatu ciri gitu ya. Contohnya adularia itu contoh indikasi permeabilitas tinggi. Nanti teman-teman bisa baca di luar dari PPT ini. Oke, ini mineral hidrotermal yang umum dijumpai di lapangan panas bumi. Ada kelompok karbonat, kalsit, aragonit, sulfhidrat, dan lain sebagainya. Nah, untuk di dalam konteks panas bumi, jadi di sini kita nggak menggunakan seperti terminologi apa ya, propilitik atau argilik dan lain sebagainya, karena di sini tuh prosesnya masih terjadi, proses di bawah permukaan, proses hidrotermal itu masih terjadi. Lain dengan di sumber daya mineral, di mana prosesnya sudah selesai dan ya udah mineralnya akan konstan gitu. Nah, di sini tuh masih dinamis. Mungkin yang sebelumnya argilik setelah dibor atau diteliti lagi dari petrografi ternyata mulai ada penggendapan propilitik, itu bisa aja. Jadi masih dinamis. Nah, di sini tuh untuk menjelaskan alterasi biasa menggunakan mineral. Jadi, oh, nih teralterasi mineral klorit gitu. Jadi langsung sebut mineralnya aja. Ini ada contoh-contoh mineral yang umum di lapangan panas bumi, termasuk clay. Clay ini mungkin nggak akan bisa kita amati di petrografi, tapi ya kita dapat mengidentifikasi walaupun secara nggak secara detail gitu. Mulai dari sulfat, anhidrat, alunit, barit, ada sulfida, ada oksida seperti hematit, magnetit, fosfat, ada apatit, halida, fluorid, kemudian fosfor, baik yang albit, adularia, silika, kelompok-kelompok silika dan silika amorf juga ada, dan juga kelompok kalsilikat seperti ini. Ya, ini kita detailkan lagi contoh-contoh mineral hidrotermal. Ini ada kalsit di sini, akan kelihatan adanya kembaran gitu, kembaran, dan juga kenampakannya kalau ya secara umum kita lihat warna interferensinya itu tinggi, atau secara umum warna-warni lah gitu ya. Nanti silakan teman-teman kalau mau lebih detail bisa dibaca gitu ya. Nah, dari petrografi ini emang kita bisa lihat secara detail gitu, mengidentifikasi. Nah, nanti teman-teman akan kami berikan
serupa dengan ini, nanti teman-teman silakan identifikasi. Ini contohnya ada anhidrit. Anhidrit itu cirinya warna interferensi sangat tinggi. Jadi ketika kalau lihat sekitar ya plagioklas, warsa, mineral lempung, atau ada yang ngejreng sendiri, dan dia itu belahannya akan kelihatan banget, itu bisa jadi sebagai anhidrit. Sebenarnya bisa diyakinkan lagi dengan bare fringes gitu ya, tapi sayangnya kita nggak bisa mutar meja sehatannya gitu. Oke, ini juga ada pirit bisa. Kemudian magnetit. Nah, ini untuk kelompok-kelompok mineral yang opak, nanti silakan teman-teman ditulis aja mineral opak gitu. Dan kalau deskripsinya memang tidak bisa dideskripsi, ya nggak apa-apa, ditulis saja tidak teramati, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Oke, ini salah satu contoh sehatannya. Magnetit seperti apa? Dia entah itu PPL atau XPL, dia akan gelap total karena memang opak ketembusan cahayanya. Kemudian apatit juga bisa ditemukan. Dia tuh reliefnya akan sangat tinggi sekali gitu, dan ada barrier fringes. Oke, ini fluorid. Oke, ini untuk mineral lempung gitu. Mungkin seperti ini teman-teman nggak bisa lihat dengan jelas gitu ya, tapi akan bisa diidentifikasi secara umum kalau dia tuh mineral lempung itu. Nanti bisa juga, walaupun nggak terlalu berbeda, nanti bisa teman-teman bedakan mana smectit, mana ilite, walaupun nanti konkretnya itu lewat XRG. Oke. Kemudian ada albit. Untuk plagioklas silakan teman-teman tulis saja plagioklas. Teman-teman kan nggak bisa mengukur sudut gelapannya, jadi nggak bisa tahu nama plagioklasnya secara pasti, apakah dia anortit, bitonit, dan lain sebagainya. Kemudian adularia, jadi dia itu akan rombik banget atau kotak banget bentuknya. Nah, kemudian ada wairakit dan prehnit. Ini cukup umum dua mineral ini. Nah, kemudian kita udah amatin, kita udah deskripsi. Nah, dari situ kita bisa tahu apa sih? Nah, dari mineral-mineral yang ada, teman-teman itu bisa tahu interpretasi suhu mineral hidrotermal yang lewat gitu. Jadi nanti silakan teman-teman list, nanti teman-teman bisa ada beberapa kisaran temperatur ya. Ini atau yang ini. Gitu, misalkan teman-teman nemu ada wairakit, kemudian ada adularia, sama ada ilite misalkan. Oke, nanti teman-teman bisa kasih section mana yang tampalannya, kemudian kira-kira suhunya berapa. Kayak kalau kita tadi ilite wairakit, berarti kurang lebih suhunya itu sekitar 220 sampai 260 gitu. Dibuat range saja. Jadi dari komposisi mineral ini yang teman-teman deskripsi, teman-teman bisa tahu dari suhu interpretasinya itu berapa gitu. Dan ini bukti yang cukup kuat gitu ketika teman-teman punya data ini. Oke, kalau kita coba pakai kasus ya, teman-teman mengamati ini di lubang bor, terus apakah suhu di bawah permukaannya fix segitu mineral ini? Enggak juga. Bisa aja dia punya mineral misalkan dengan suhu tinggi epidot, tapi ternyata epidot itu akan sangat tinggi ya, 250 ke atas. Nah, ternyata pas di bor atau melakukan metode lain, diukur suhunya 250 aja gitu. Wah, terus gimana nih?
mana yang bener gitu kan. Nah, mineral ini itu dia kan sifatnya kan reaksi mineral kan akan lama ya, dia nggak akan instan gitu. Jadi dengan kita tahu mineral ini, kita bisa tahu oh berarti dulu itu bawah permukaan itu punya suhu segini. Kalau kita mengukurnya sekarang 250 berarti sudah terjadi pendinginan di reservoir gitu. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman nanti, oh ya sorry kelupaan. Nah, dari mineral-mineral ini juga teman-teman bisa tahu apa lagi, yaitu konsentrasi atau pH. Jadi dari sini teman-teman bisa menemukan mineral mana yang kecenderungannya itu pH-nya netral, mineral mana yang kecenderungannya itu hadir ketika kondisinya asam. Nah, nanti bisa teman-teman korelasikan. Ini silakan dengan PPT dan lain-lain yang dikirim nanti juga akan ada contoh borang ya, deskripsinya apa saja itu, nanti identitasnya, kemudian tekstur, komposisi fenokris, massa dasar, mineral sekunder, intensitas alterasi, tingkat alterasi, urutannya kalau bisa kelihatan, kalau enggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman kan akan dibagikan foto untuk per kelompoknya, nanti teman-teman silakan deskripsi secara lengkap, kemudian tentukan style alterasinya, apakah dia itu pengendapan, misalkan oh ada calcite direct deposition, kemudian ada perubahan, oh ini kloridnya ubahan dari hornblende misalkan, gitu kan bisa kelihatan dari sayatan. Kemudian intensitas alterasinya apakah dia, nanti teman-teman kira-kira aja intensitas alterasinya apakah dia seluruhnya apa sebagian atau bagaimana gitu. Nanti kalau ada urat-urat itu bisa ditambahin urutannya bagaimana, tapi ini opsional aja karena nggak selalu ada gitu kan. Nah, nanti juga teman-teman identifikasi nih mineral-mineral yang jadi kunci yang ada di tabel sebelumnya. Untuk suhu mungkin ada adularia, bisa jadi interpretasi permeabilitas atau mineral-mineral kunci lainnya gitu. Nah, juga nanti tolong teman-teman di gambarnya ditambahin akronim, jadi plagio kelas, PLG dan lain sebagainya gitu. Dan nanti ini satu sayatan nanti mungkin teman-teman akan jadi teman-teman satu kelompok akan mendapatkan beberapa sayatan. Kemudian di satu sayatan akan ada beberapa medan pandang dengan kondisi PPL, XPL, dan beberapa Gibbs gitu. Dan nanti untuk deskripsinya per sayatan aja. Kemudian untuk gambar yang dipilih silakan pilih aja gambar yang mana. Mau masukin 1 nggak apa-apa, mau masukin 2 nggak apa-apa, mau masukin 5 ya nggak apa-apa, yang bebas gitu ya. Oke, untuk format laporan di sini laporannya bersifatnya kelompok. Ya, sekali lagi laporannya bersifatnya kelompok. Silahkan teman-teman diatur pembagiannya gimana, kerjasamanya gimana, tapi harapannya semua anggotanya bisa paham gitu, karena itu goals dari praktikum ini. Oke, formatnya A4 Times New Roman 12 margin 4333 dan dikumpulkan maksimal Rabu jam 1 di link berikut. Nanti tinggal diklik aja bisa. Oke, ini sama kayak tadi. Oke, ini daftar pustaka. Oke, kemudian tambahan di sini aku kasih contoh. Teman-teman nanti akan mendeskripsikan seperti ini. Contoh ya. Jadi teman-teman akan diberikan gambar. Nanti ada keterangannya. Apa ini dari sayatan mana, kemudian bentuknya XPL atau PPL. Dan ini itu merupakan sayatan dari cutting pengeboran lapangan panas bumi. Gitu. Jadi sebagai gambaran, ini adalah cutting. Jadi bukan batuan permukaan ataupun bukan batuan core. Ini berupa cutting, sehingga nanti
teman-teman kalau menjumpai banyak rongga atau rongga yang besar-besar, nanti teman-teman silahkan abaikan itu karena itu merupakan cutting gitu, bukan rongga yang dari batuan itu sendiri, kecuali rongganya tuh tertutup gitu. Nanti bisa teman-teman interpretasi sebagai rongga licing atau lain sebagainya gitu ya. Jadi selamat bersimulasi menjadi website geologis. Kemudian nanti teman-teman juga akan kami berikan satu ebook ya, itu ebook Atlas of Alteration. Mungkin teman-teman udah ada beberapa, tapi mungkin ada yang belum punya juga nih. Nanti linknya juga ada di drive, bisa dilihat. Nanti ini akan sangat membantu teman-teman buat deskripsi mineral alterasinya kalau ada yang nggak familiar atau ini kelihatannya aneh banget gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton ini. Tetap semangat, dan kalian telah mencapai acara terakhir di praktikum geologi panas bumi, dan dilanjutkan dengan responsi. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.